warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Irna di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melaksanakan pembahasan latihan serta pembahasan jawabannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Dipersilakan baca doa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan stamina tubuh agar kita tetap senantiasa diberikan kesehatan dan kita terlindungi dari pandemi kali ini, selalu melaksanakan prokes yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan saat kita berpergian, atau kita bisa membawa hand sanitizer yang sudah yang ada. Oke, selanjutnya kita langsung saja membahas tentang latihan dan pembahasan soal pada materi kesetimbangan ini ya. Nah, soal pertama itu tentang kesetimbangan partikel statis. Bisa dilihat, perhatikan gambar di samping. Nah, ada gambar yaitu di samping ini ya. Jika beban dalam keadaan diam atau seimbang, tentukan besar tegangan tali penahannya dengan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Bisa dilihat di sini, berarti kita suruh menentukan T2 dan T1. Kemudian di sini ada beban. Nah, bebannya sebesar 4 kg. Nah, dari T1 dan T2 ini membentuk sebuah sudut, yaitu yang untuk T1 sudutnya 53 derajat, untuk T2 sudutnya 37 derajat. Nah, bisa dilihat ini gambarnya jika diuraikan pada sumbu Y dan sumbu X. Kan ini kan T1 ya, di sini ini T1. Kemudian ini T2. Nah, T2 dengan T1 di sininya kan sebenarnya dia membentuk ada ini kan, ada kayunya gitu kan di sini. Di sini dia membentuk 37 derajat. Sedangkan kalau di sini membentuk 53 derajat. Nah, kalau misalnya di sini 37 derajat, sehingga T2 tegangan pada sumbu X terhadap sumbu X, maka di sininya juga 37 derajat. Sama halnya seperti T1, jika di sini 53 derajat, maka di sini juga 53 derajat. Kemudian untuk T1Y dan T2Y bekerja pada sumbu yang sama, tidak ada sudut yang terbentuk. Kemudian karena di sini ada beban, kan sebenarnya di sini ada beban kan? Di sini ada beban, yaitu sebesar 4 kg kan? Nah, dari beban ini bekerjanya kayak apa Bu? Kayak berat, yaitu sebesar V. Oke, di mana V yaitu massa kali percepatan gravitasi atau M kali G. Oke. Nah, bisa dilihat di sini syarat kesetimbangan partikel yaitu sigma F sama dengan 0. Maka sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan sigma Fx kan sama dengan 0. Nah, yang bekerja pada sigma Fx berarti yang berada pada sumbu X itu, yaitu kan ada T1X dan T2X. Dilihat di sini arahnya antara T1X dengan T2X berbeda kan? T1X ke kanan, T2X dia ke kiri. Maka didapatkan sigma Fx sama dengan sigma Fx yaitu T1X minus T2X sama dengan 0. Sehingga T1X sudut yang terbentuk berapa? Sudut yang terbentuk T1X yaitu 53 derajat. Kemudian ininya cos, bukan sinus. Kenapa Bu? Kok cos? Karena yang jika berada pada sumbu X itu sudutnya yang
yang dipakai yaitu cos. Kalau misalnya sumbu Y yang dipakai itu yaitu sin. Maka didapatkan T1X cos 53 minus T2X cos 37 sama dengan 0. Cos 53 berapa? Cos 53 kan 3/5. Nah, 3/5 jika didesimalkan berapa? 0,6 kan? Oke. Kemudian apa itu? 0,6 T1 didapatkan, dikurangi T2X cos 37. Cos 37 yaitu 4/5. 4/5 jika didesimalkan menjadi 0,8 T2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan jika kita kalikan dengan 10, ini dikalikan dengan 10 biar hasilnya tidak koma-koma, maka didapatkan 0,6 T1 kali 10 kan 6 T1, dikurangi 0,8 T2 kali 10 kan 8 T2, sama dengan 0, kali 10 tetaplah 0. Sehingga didapatkan 6 T1 sama dengan 8 T2. Minus 8 T2-nya pindah ruas ke kanan. Oke, sehingga didapatkan T1 sama dengan 8/6 T2. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi T1 sama dengan 4/3 T2. Oke. Oke, hapus dulu sininya. Selanjutnya, nah karena kita tadi sudah menyinggung di sumbu X, maka sekarang kita menyinggung di sumbu Y. Untuk sumbu Y, sigma FY sama dengan 0. Yang bekerja di sumbu Y gayanya apa aja? Ada T1, ada T2, dan ada W. Kita lihat arahnya. T1 dan T2 satu arah, berarti dia ditambah. Kemudian kita lihat yang W. W arahnya kemana? Ke bawah kan? Berarti arahnya dia berbeda dengan T1Y dan T2Y. Sehingga didapatkan T1Y ditambah T2Y minus W sama dengan 0. Nah, T1Y yang bekerja yaitu apa? Di sini didapatkan sudutnya yaitu ini di sini nih. Nah, didapatkan sudutnya 53 derajat. Nah, untuk T2 yaitu di sini didapatkan 37 derajat. Oke. Maka T1Y sin 53 ditambah T2Y sin 37 minus M kali percepatan gravitasi, M kali G sama dengan 0. Sin 53 berapa? Sin 53 kan 4/5. Dijadikan desimal yaitu 0,8 T1 ditambah T2 sin 37. Sin 37 berapa? Sin 37 itu 3/5. Sehingga didapatkan 0,6 T2 minus masanya berapa tadi? Masa si bebannya, masa si bendanya tadi kan 4 kg. Ini 4 kg. Oke, 4 kg dikalikan percepatan gravitasi berapa? Nilainya 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 0. Sehingga didapatkan 0,8 T1 ditambah 0,6 T2 minus 40 Newton sama dengan 0. 40, kemudian didapatkan 0,8 T1 ditambah 0,6 T2 minus 40 Newtonnya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 40 Newton. Nah, di sini kan T1-nya sama dengan 4/3 T2, maka dimasukkan di 0,8 T1 ini. Jadi 0,8 kali 4/3 tambah 0,8 kali 4/3 T2 ditambah 0,6 T2 sama dengan 40 Newton. Oke. Maka didapatkan yaitu 3/2 T2 ditambah 1/8 T2 sama dengan 120 Newton. Nah, Bu, kok bisa dapat segini, Bu? Nah, sebenarnya ini itu Ibu kali dengan
3. Nah, buat ngehilangin penyebut 3 ini. Jadi kan 0,8 kali 4/3 kali 3 kan jadinya 0,8 kali 4 T2 ditambah 0,6 T2 kali 3 sama dengan 40 Newton kali 3. Nah, sehingga didapatkan 0,8 kali 4 T2 itu kan 3,2 T2 ditambah 0,6 kali 3 kan 1,8 T2 sama dengan 40 kali 3 yaitu 120 Newton. Sehingga didapatkan 3,2 ditambah 1,8 kan 5. Berarti 5 T2 sama dengan 120 Newton. Sehingga T2 sama dengan 120 Newton per 5. Sehingga T2 sama dengan 24 Newton. Sehingga didapatkan hasilnya T2 sama dengan 24 Newton. Kemudian T1-nya berapa, Bu? Nah, T1-nya karena T1 sama dengan 4/3 T2, maka tinggal dimasukkan aja. T2 kan 24 Newton, berarti 4/3 kali 24. 3 dibagi 24 berapa? 8 kan? Nah, berarti tinggal 4 kali 8 Newton sama dengan 3/2 Newton. Sudah. Oke, selanjutnya. Nah, soal selanjutnya yaitu tentang kesetimbangan, masih di kesetimbangan partikel statis. Jika seluruh beban dalam keadaan diam atau seimbang, tentukan perbandingan massa. Di sini bisa dilihat ya gambarnya, ada 3 massa di mana dia terpasang katrol. Kemudian untuk massa yang pertama yaitu membentuk sudut sebesar 37 derajat. Kemudian untuk massa yang kedua membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. 90 derajat. Oke. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Ini sebelumnya kan, kalau sebelumnya itu di sini kayak gini ya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, dari sini, kalau misalnya di sini 37 derajat, maka sudut yang dibentuk di sisi sini yaitu juga 37 derajat. Kemudian, selanjutnya, nah dari sini berlaku gaya-gaya apa saja, yaitu ada tegangan A, tegangan tali A oleh beban A, beban yang pertama ini. Kemudian, gaya berat A oleh beban A. Kemudian ada tegangan tali B oleh beban B dan gaya berat B oleh beban B juga. Kemudian ada tegangan tali C oleh beban C dan gaya berat C oleh beban C juga. Kemudian di sini juga berlaku tegangan tali yang membentuk sudut TA ini. Kemudian juga tegangan tali C yang membentuk sudut ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini bisa dijabarkan seperti ini. Di sini ada kan ini bentuk sudut toh 37. Nah, di sini itu terdapat gaya yaitu WAX. WAX gaya berat A pada sumbu X. Kemudian di sini berlaku WAY gaya berat A terhadap sumbu Y. Oke. Nah, di sini berlakulah WA. Nah, di sini berlaku WA. Oke. Sini WC, sini WB. Oke. Selanjutnya. Nah, karena WAX itu tadi kan yang bekerja itu sudutnya 37, yang didapatkan kan sudutnya 37 derajat, maka WAX sama dengan WA cos 37. Kenapa cos? Karena berada pada sumbu X kan, jadinya cos. Nah, cos 37 berapa? 4/5, dijadikan desimal menjadi 0,8 WA. Kemudian WAY sama dengan WA sin 37. Sin 37 berapa? 3/5. Jadikan desimal berapa? 0,6. Maka WAY sama dengan 0,6 WY. Nah, apa tuh syarat kesetimbangan sigma F sama dengan 0. Maka sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0. Di sini didapatkan sigma Fx yang bekerja yaitu BC minus
WAX. Coba kita lihat gambar sebelumnya ya. Nah, WC kan yang bekerja di sumbu X kan. Ada WAX, ada juga WC. Maka didapatkan WC kurangi WAX. Oke, BC kurangi WAX. Karena BC arahnya ke kanan, WAX arahnya ke kiri. Sama dengan 0, sehingga didapatkan BC minus WAX hasilnya berapa? 0,8 WA kan? Sama dengan 0. Sehingga WC sama dengan 4/5 WA. Atau kan WC min 0,8 WA. Nah, ini tuh WC sama dengan 0,8 WA. Nah, jadinya WC sama dengan 0,8 kan jadinya 4/10 kan. 8/10, maaf 8/10. 8/10 kalau disederhanakan lagi dibagi 2 menjadi berapa? 4/5. WC sama dengan 4/5 WA. Nah, kayak gini. Duh, tulisannya jelek. Oke. Selanjutnya, maka WA banding WC sama dengan 5/4. Oke. Nah, kemudian ada FY. Ini Ibu hapus dulu ya. Oke, bentar. Sigma FY sama dengan 0. Maka yang kira-kira gaya yang bekerja apa aja ya? Berarti ada WAY, kemudian ada BB. Benar enggak? Kita coba cek ya. Oke. Ya, benar. Yang bekerja ada WAY dan WB. Kenapa WAY dulu? Karena WAY kan arahnya dia ke atas. Nah, sedangkan WB itu arahnya ke bawah, sehingga didapatkan sigma FY sama dengan 0, yaitu WAY dikurangi WB sama dengan 0. Kemudian WAY didapatkan kan 0,6 WY, sehingga didapatkan 0,6 WAY maksudnya. Sama saja ini, pakai 0,6 WA juga nggak apa-apa. 0,6 WA minus WB sama dengan 0, maka didapatkan 0,6 jika dijadikan pecahan yaitu 3/5 WA. Sama dengan WB nya pindah ruas ke kanan, jadi yaitu ini 3/5 WA sama dengan WB, sehingga didapatkan WA banding WB sama dengan 5/3. Oke. Nah, kita bisa mendapatkan nih perbandingannya WA banding WB banding WC. WA nya sama-sama 5 kan nilainya, maka WA banding WB banding WC sama dengan 5/3/4. Nah, kan tadi yang ditanyakan masanya. Masanya gimana, Bu? Karena W itu massa kali gravitasi. Nah, kali percepatan gravitasi maksudnya. Percepatan gravitasinya kan sama. Nah, itu bisa saling dicoret. Sehingga didapatkan yaitu MA banding MP banding MC, yaitu sama dengan 5/3/4. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini ada soal tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm dan berat 10 Newton. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistem seimbang seperti pada gambar. Jika sudut yang dibentuk oleh tali T yaitu sebesar 37 derajat, tentukan besar tegangan tali T. Maka tegangan tali T-nya ini berapa? Pertanyaannya gitu kan. Maka kita bisa menyelesaikannya, yaitu kita coba dulu gambar ininya. Kan yang dijadikan poros mana? Ini titik A ini dijadikan porosnya.
Nah, dari sini ini kan ada gaya yang bekerja, ada gaya tegangan tali, kemudian ada gaya berat beban, ada gaya berat batangnya juga. Nah, di sini juga ada gaya normal batangnya yaitu NA. Bukan gaya normal pada ini titik A ini NAY. Kemudian di sini NAX. Nah, kita itu lebih fokusnya ke tegangan tali, gaya berat batang, dan gaya berat beban. Kenapa Bu yang gaya normalnya ini tidak difokuskan? Karena dia saling tegak lurus kan, jadi dia tidak dihitung tidak apa-apa, jadi bisa dicoret saja. Nah, dari sini, di sini itu bekerja berprinsip dan bekerja pada sistem torsi, berarti ada arah-arahnya kan. Nah, dari T ini karena porosnya di sumbu A, maka T ini arahnya ke sini kan, berlawanan arah jarum jam. Kemudian V-nya searah, V bebannya searah dengan jarum jam, dan V batangnya juga searah dengan jarum jam. Maka kalau misalnya tidak searah jarum jam, prinsip yang Ibu pakai selama ini yaitu tidak searah positif, kemudian jika searah dia negatif. Sehingga didapatkan yaitu sigma torsi sama dengan 0, di mana syarat kesetimbangan yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Sehingga sigma torsi sama dengan 0, yang bekerja yaitu apa aja? Sigma torsi tegangan tali positif kan, dikurangi torsi batang negatif, dikurangi torsi beban juga yang negatif sama dengan 0. Sehingga kita bisa pindah ruaskan torsi batang dengan torsi beban ke sebelah kanan, sehingga didapatkan torsi tali, tegangan tali sama dengan torsi batang ditambah torsi beban. Nah, torsi tegangan talinya berapa, Bu? Nah, yang di sini yang bekerja adalah sudut yang didapatkan yaitu 37 derajat. Kemudian jarak batangnya ini yaitu kelewatan, yaitu 4 cm. 4 cm kalau kita konferensikan ke 40 cm, 40 cm kalau kita konferensikan ke meter, dia menjadi 0,4 meter. Oke, sehingga didapatkan torsi tegangan tali atau torsi tali sama dengan T sin 37 kali 0,4 meter. Kemudian torsi batang yaitu W batangnya 10 Newton tadi, gaya berat batangnya 10 Newton dikali 0,2 meter. Kenapa Bu 0,2 meter? Karena W batang kan berada di titik tengah, berarti di tengah-tengah batangnya itu kan. Jadi dari titik poros A ke W batang itu sendiri kan setengahnya dari panjang batang, maka setengah kali 0,4 didapatkan 0,2 meter. Sin 90. Kenapa sin 90, Bu? Karena sudut yang bekerja yaitu sudut siku-siku kan, yaitu 90 derajat. Sebenarnya tidak diberi sin 90 itu juga tidak apa-apa, cuman ini lebih biar kita itu lebih tahu bagaimana cara penguraian gaya-gaya yang bekerja, sudut-sudut yang didapatkan itu juga berapa, kayak gitu. Kemudian ditambah W bebannya ini ya, ini tuh di sini, maaf. Nah, kemudian didapatkan W batangnya, W bebannya tadi berapa? W bebannya 20 Newton dikali 0,4 meter. Seperti yang kita ketahui, jarak antara poros dengan beban yaitu 0,40 cm atau dikonversikan menjadi 0,4 meter. Sehingga didapatkan 0,6 kali 0,4 yaitu 0,24 meter. T atau tegangan tali sama dengan
10 Newton kali 0,2 meter kan 2 Newton meter, ditambah 20 Newton kali 0,4 meter yaitu 8 Newton meter. Nah, sehingga didapatkan 0,24 meter. Tegangan tali sama dengan 10 Newton meter. Nah, sehingga tegangan tali sama dengan 10 Newton meter dibagi 0,24 meter. Meternya bisa saling coret. Meternya dicoret sehingga didapatkan 10 Newton dibagi 0,24 yaitu 41,7 Newton. Sehingga didapatkan tegangan tali atau gaya tegangan tali yaitu besarnya 41,7 Newton. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini nih. Masih di kesetimbangan benda tegar. Seseorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal yang licin. Berat tangga itu sendiri yaitu 300 Newton dan berat orang itu sendiri yaitu 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir, berapakah koefisien gesekan antara lantai dan tangga? Maka yang dicari yaitu mu. Gesekan, koefisien gesekan. Nah, dari sini kita itu bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja itu bagaimana. Oke. Di sini yaitu ada tangga. Kemudian dia di titik A ini kan. Nah, jarak antara titik A dengan dinding tersebut yaitu 3 meter. Kemudian jarak antara titik A dengan orang tersebut yaitu 3 meter juga. Nah, di sini itu juga bekerja yang namanya gaya normal B atau NB. Nah, di sini juga bekerja gaya normal A atau NA. Kemudian di sini bekerja gaya gesek. Kenapa gaya geseknya arahnya ke kanan? Karena tangganya kan tergelincir ke arah kiri. Jadi gaya gesek itu harusnya menghambat gerakan. Nah, kalau misalnya si tangganya itu tergelincir ke sebelah kiri, nggak mungkin dong gaya geseknya juga ke sebelah kiri. Nah, maka gaya geseknya harus ke sebelah kanan agar tangganya itu tidak semakin tergelincir atau ada tahanan tersendiri atau ada hambatan gerakan tersendiri yaitu dari gaya gesek tersebut. Sehingga didapatkanlah seperti ini F-nya ke kanan, kemudian dari tangga tersebut dengan gaya gesek itu didapatkan sudut yaitu sebesar theta. Nah, titik porosnya di mana, Bu? Titik porosnya di titik A ini. Nah, kenapa, Bu, kok di titik A? Karena titik A itu terdapat banyak gaya yang bekerja. Jadi titik A itu dijadikanlah poros. Oke. Selanjutnya yaitu dari NB ini, karena di sini terdapat sudut sebesar theta, maka di sini juga terdapat sudut sebesar theta. Oke. Nah, dari sini kan kita sudah tahu nih, dari titik A ke dinding panjangnya 3 meter. Terus dindingnya tingginya 4 meter. Kemudian sisi miringnya berapa, Bu? Kita pakailah segitiga istimewa. Kalau sini 4, sini 3, maka di sininya 5 kan? Ya, itu pembelajaran SD ya, kalian pasti sudah tahu. Nah, maka di sini sudutnya yaitu sebesar 53 derajat. Nah, di sini juga 53 derajat juga. Nah, dari sini ini juga bekerja atau berkonsep pada momen gaya atau torsi. Berarti ada arahnya kan? Nah, NB karena titik porosnya di titik A, maka NB yaitu arahnya ke sini. Kemudian berat orangnya ke sini, kayak berat orangnya, kayak berat tangganya sendiri ke sini. Nah, bisa dilihat NB-nya berarti positif, BO-nya negatif, BT-nya juga negatif. Nah, sehingga didapatkan yaitu
Gua hapus dulu ya yang segitiga ini, nggak kelihatan. Oke. Sehingga didapatkan sigma fx. Nah, gaya sigma fx sama dengan 0. Nah, gaya apa saja yang ada di sumbu x? Ada gaya gesek dan ada gaya normal pada titik B ini kan. Nah, sehingga gaya geseknya ke kanan, gaya normal B-nya ke kiri, sehingga didapatkan F minus NB sama dengan 0, di mana F itu sendiri yaitu mu K kali NA, sehingga didapatkan mu K kali NA dikurangi NB sama dengan 0, kemudian mu K kali NA sama dengan NB. Nah, di sini kita langsung ke sigma FY sama dengan 0. Nah, yang bekerja pada sumbu Y apa aja? Ada NA, ada WT, ada W orang. Nah, WT W orang itu arahnya dia berbeda dengan NA. NA ke atas, WT WO ke bawah. Sehingga didapatkan NA minus WT minus WO sama dengan 0. Maka NA sama dengan WT ditambah WO. Nah, WT-nya tadi berapa? 300 Newton, WO-nya 700 Newton. Saya didapatkan NA sama dengan 300 Newton tambah 700 Newton. Maka NA sama dengan 1000 Newton. Nah, dari sini kita langsung nih bisa menentukan nilai torsinya, nilai momen gayanya untuk mencari nilai NB-nya. Bisa dilihat ya, NB-nya kan searah berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia simbolnya itu positif. Oke, maka NB kali L sin theta minus WT setengah L cos theta minus WO kali 3 cos theta. Kenapa Bu WT setengah? Karena WT ini kan bekerja di tengah-tengah tangga, maka dia jaraknya juga setengahnya dari nilai tangga ini. Tadi kan kita udah dapetin tuh yang kayak gini ya, segitiga itu. Sini 4, sini 3, sini 5. Oke. Sehingga didapatkan NB-nya tidak diketahui kan, kita tanyakan, maka tulis saja NB kali L-nya ini yaitu 5 dikali sin theta, sin berapa? Sin 53 yaitu 4/5 sama dengan WT-nya tadi 300 Newton dikali setengah kalikan 5, setengah panjangnya tangga itu tadi, kali cos 53 berapa? 3/5 ditambah WO-nya 700 dikali 3, ini jarak poros A ke WO-nya 3 meter dikali cos 53 yaitu 3/5, sehingga didapatkan NB yaitu 5/5 bisa saling coret, sehingga didapatkan 4 NB sama dengan ininya bisa saling coret, kemudian 2 bisa dicoret sama 3 menjadi 150 ya, 150. Nah, 150 kalikan 3 berapa? 450. 450 Newton ditambah 700 kali 9, 6.300 dibagi 5 yaitu 1.260 Newton. Nah, maka didapatkan 4 NB sama dengan 450 Newton tambah 1.260 Newton yaitu 1.710 Newton. Maka NB sama dengan 1.710 Newton dibagi 4 sama dengan 427,5. Nah, di sini kita sudah dapetin nih nilai NB itu dan nilai NA itu sendiri. Maka mu K-nya berapa, Bu? Maka mu K kita bisa mendapatkan yaitu mu K sama dengan NB per NA. Nah, NB-nya berapa? 427,5 Newton. NA-nya berapa? 1000 Newton. Sehingga didapatkan mu sama dengan NB per NA sama dengan 427,5 Newton per 1000 Newton. Sehingga didapatkan mu sama dengan 0,4275 atau sama dengan 0,43. Oke, kita lanjutkan.
Nah, kita sudah masuk ke titik berat 1 dimensi. Gimana ya Bu menentukan ini? Oke, jadi pada titik berat 1 dimensi ini kita harus lebih teliti ya. Karena kan bisa dilihat ini kayak gimana modelnya. Oke, bagaimana menentukan titik berat atau ZO, Z0 batang kawat di atas? Nah, cara menentukannya yaitu kita bisa lihat. Kita tentukan dulu nilai L-nya. L1. Nah, 1 itu kan bekerja di sini. Oke. Berarti bisa dilihat nih, 1 ini pasnya di mana? Di 20. Maka L1 yaitu 20 cm. L2. L2 di sini kan? Nah, L2 bisa dilihat nih, L2 bekerjanya di mana? Di 20. Maka L2 sama dengan 20. L3. L3 bekerjanya di mana? Di sini kan, di sumbu X-nya kan. Maka dari sini ke sini berapa? 80. Maka L3 80 cm. Kemudian L4. L4-nya di sini. Nah, L4 di sini dari 20 ke 40 yaitu 20 cm. L5. L5 di sini. Nah, L5 di sini nih. Sini kan, maka yang bekerja 20 sampai 60 berapa? Yaitu 40 cm. Kemudian L6. L6 sama seperti L4. Nah, yaitu dari 20 ke 40 didapatkan 20 cm. Seperti itu cara menentukannya. Dilihat ini, dia itu di sumbu Y atau di sumbu X, kayak gitu. Kemudian kita menentukan X1. Oke. X1 berarti dilihatnya itu dia bekerja pada sumbu apa? Karena X1 ini bekerja pada sumbu Y, maka karena X1 ini bekerja pada sumbu Y, maka yang sumbu X kan nggak ada, makanya dilihat di sumbu Y aja. Cuman tidak dikali setengah. Karena apa? Karena bekerja pada sumbu Y. Oke. Oke. X1 yaitu 20 di sini, tulis 20 cm. X2 yaitu 60. Di sini ditulis 60 cm. Kemudian X3 dia bekerja pada sumbu X kan, yaitu 80 cm, berarti setengahnya 80 cm berapa? 40 cm. Nah, ini 40 cm. Kemudian X4 dia bekerja pada sumbu Y, tapi di sumbu X-nya dia pas 0, maka ditulis 0 cm. X5 bekerja pada sumbu Y, dia pas di 40 cm, maka ditulis 40 cm. Kemudian X6 dia bekerja di sumbu Y, dia pas di 20 cm. Oke, maka selanjutnya Y. Dilihat ini bekerja di sumbu Y mana aja? Y1 tadi kan 20 bekerja sumbu Y, maka setengahnya 20 itu berapa? 10 cm. Y2 bekerja di sumbu Y yaitu 20, maka setengahnya yaitu 10 cm. Kemudian Y3 kan bekerja pada sumbu X, maka nggak usah pakai setengahnya, kita lihat aja Y3 ini pas di mana? Di 20 cm kan di sumbu Y-nya, maka tulis aja 20 cm. Kemudian Y4 dia di 20 cm ditambah 0 ke 20 kan 10, berarti setengahnya 20, 0 ke 20 kan 20 cm, berarti setengahnya 20 ditambah 20 lagi yaitu 30 cm. Kemudian Y5 yaitu 20 ke 60 kan 40 cm, setengahnya 40 cm. Nah, 20 cm nanti ini ditambah sama 0 ke 20 yaitu 20 dari bawah, ngitungnya dari bawah, maka 20 cm ditambah 20 cm berapa? 40 cm. Nah, Y6
Y6 yaitu sama seperti Y4, 20 ke 40 itu 20, setengahnya 20, 10. Kemudian 0 ke 20 yaitu 20, maka 10 ditambah 20 sama dengan 30 cm. Oke, kita lanjutkan. Maka, kita bisa nih menggunakan persamaan, yaitu X0 sama dengan L kali X1 ditambah L2 kali X2 tambah L3 kali X3 tambah L4 kali X4 tambah L5 kali X5 tambah L6 kali X6 per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Nah, ini bisa dilihat sendiri, bisa dihitung sendiri, bisa dicoba sendiri ya. Ibu tidak usah menerangkan lebih detail lagi karena ini tinggal memasukkan saja angka-angka yang sudah kita cari tadi. Oke? Kemudian hal samanya seperti Y0. Y0 yaitu sama dengan L1 kali Y1 tambah L2 kali Y2 tambah L3 kali Y3 tambah L4 kali Y4 tambah L5 kali Y5 tambah L6 kali Y6 per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Nah, oke. Dari perhitungan itu, dari kita memasukkan angka-angka tadi, didapatkan X0 yaitu 40 cm, Y0 yaitu didapatkan 24 cm. Maka letak titik beratnya yaitu Z0 sama dengan 40 cm, 24 cm. Nah, kita masuk nih ke titik berat 2 dimensi. Letak titik berat bangun berikut terhadap alasnya. Berarti kita suruh nyari Z0-nya kan? Oke, kita bagi menjadi dua bagian. Ada bangun 2 dan ada bangun 1. Bangun 1 yaitu satu kesatuan ini. Bangun 2 yaitu segitiga ini. Oke? Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kalian boleh menentukan XY-nya dulu, atau boleh kalian juga mencari luasnya dulu. Nah, kalau ibu itu mencari luasnya dulu. Luas bangun 1 yaitu persegi panjang kan bentuknya. Maka A1 sama dengan 90 cm. 90 cm ini panjang. 180 cm dari sini ke sini yaitu 180. Nah, berarti ini lebarnya. Ini panjangnya. Sehingga didapatkan A1 sama dengan 90 cm kali 180 cm sama dengan 16.207 cm persegi. Nah, sehingga didapatkan A1 yaitu 16.200 cm persegi. Kemudian, luas segitiganya seperti biasa setengah kali alas kali tinggi. Nah, tingginya segitiga yaitu sini ke sini. Yaitu 90 cm kan. Alasnya dari sini ke sini. Ini ke sini. Oke, maka A2 sama dengan setengah kali 90 cm kali 90 cm, yaitu didapatkan nilainya 4050 cm persegi. Oke, selanjutnya, nah di sini kita bisa menentukan apa itu nilai Y-nya. Untuk Y1 yaitu setengah kali 180 cm sama dengan 90 cm. Untuk Y2 kan bangun segitiganya kan. Kalau Y1 kan persegi panjangnya. Jadi kalian tidak usah bingung sama segitiganya, fokus saja dulu sama persegi panjangnya. Untuk Y kan berarti setengah kali tingginya, berarti setengah kali 180 yaitu 90 cm. Kemudian Y2-nya 90 cm dikurangi, karena segitiganya ini terbalik, maka dari satu ini dikurangi sepertiganya segitiga ini. Kan kalau misalnya nyari Y-nya segitiga yaitu sepertiga kali tinggi. Nah, karena ini terbalik, bukan ke atas tapi terbalik, maka satu kesatuan ini dikurangi sepertiga, yaitu didapatkan 2/3 90 cm.
Y1 yaitu setengahnya 4 kan, setengahnya 4 berapa? 2 cm, ini 8 cm. Nah, yaitu nilainya berapa? 10 cm. Oke. Kemudian untuk Y2-nya yaitu setengahnya 4 cm juga sama. Setengahnya 4 cm sama dengan 2 cm. Kamu tambahkan 4 cm sama dengan 6 cm. Nah, sudah ya? Sudah paham dari sini? Kita buktikan. Nah, terbukti kan? Untuk A2-nya yaitu 4 cm kali 4 cm sama dengan 16 cm. Ini A2 ya, bukan A1. Oke? Ini Y2. Nah, oke. Selanjutnya, yaudah seperti biasanya kita menentukan nilai X0. Untuk X0-nya yaitu X1 kali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2, sehingga didapatkan X0 sama dengan 6 cm. Itu nanti kalian coba sendiri memasukkan angkanya. Jadi di sini tinggal memasukkan angkanya saja. Kemudian untuk Y0-nya yaitu Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2. Kalian tinggal memasukkan angkanya sehingga didapatkan Y0 sama dengan 3,33 cm. Nah, sehingga kita mendapatkan Z0 yaitu 6 cm, 3,33 cm. Nah, kita di sini langsung masuk ke titik berat 3 dimensi. Oke, di sini ada gambar apa? Gambar silinder sama gambar kerucut. Di sini kita suruh menentukan letak titik berat bangun berikut terhadap alasnya. Terhadap alasnya saja berarti kita fokus ke sumbu Y-nya aja ya. Oke. Di sini ada apa itu, kita rubah saja ya soalnya ya. Karena di situ ibu mencari keduanya, berarti letak titik berat bangun berikut tidak terhadap apa-apa. Terhadap alasnya dihapus saja. Oke. Di sini ada benda satu tadi kan silinder. Tingginya berapa? Coba kita lihat, kita hitung ya. Tingginya yaitu di sini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kan terhitung dari 1, tapi tidak terhitung dari 0. Berarti kan nambah satu lagi yaitu 6 kan. Maka Y1-nya setengahnya 6 berapa? 3. Kemudian X-nya yaitu 1 2 3 4 5 terhitung dari 1 sampai 5, tidak terhitung dari 0. Kalau terhitung dari 0 berarti kan 6, maka setengahnya 6 berapa? 3. Oke, kemudian untuk V1-nya yaitu Pi R kuadrat kali T, volume tabung seperti biasanya, volume silinder seperti biasanya, maka V1 sama dengan 3,14. R-nya tadi kan kalau dihitung kotak-kotaknya itu ada 4. Nah, setengahnya 4 berapa? 2 kan? Nah, berarti kan 4-nya itu D, setengahnya 4 itu sendiri 2. Maka 3,14 kali 2 kuadrat kali 4. T-nya 4 kan tadi. Kalau dihitung kotak-kotaknya itu, maka V1 sama dengan 50,24. Nah, karena kalau bingung gini aja, kalian bisa menentukan T-nya itu melalui kotak-kotak tadi kan 4. Nah, karena 4 itu terhitung dari 1 bukan dari 0, maka setengahnya 4 kan 2 ditambah 1 berapa? 3. Oke, selanjutnya, waduh, ibu hapus saja ya ininya ya. Oke, X2 nya sama seperti X1 yaitu 3. Y2 nya
Kenapa Bu dapatnya 5, kenapa nggak 3? Karena karena kalau kerucut itu pakainya 1/4. Nah, kalau segitiga kan pakainya 1/3. Kalau kerucut itu pakainya 1/4. 1/4 tinggi. Tingginya kan 4, maka 1/4 ditambah dikali 4 kan sama dengan 1. Nah, itu kan cuman dikerucut aja. Karena ini satu kesatuan bendanya, yaitu maka ditambah tingginya si silinder atau tingginya si tabung itu, yaitu sehingga didapatkan 5. Oke. Y2-nya didapatkan 5. Kemudian V, volume kerucutnya kan 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, V2 sama dengan 1/3 kali 3,14 kali 2 kuadrat kali 4, maka V2 didapatkan 12,56. Nah, di sini ada nilai, kita menentukan nilai X0-nya. Ntar Ibu hapus saja ya ini ya. Kan kalian pasti mencatatnya ya, Ibu yakin kalian mencatat. Oke, X0-nya yaitu X1 kali V1 ditambah X2 kali V2 per V1 kali V1 tambah V2. Nah, bisa kalian masukkan aja kan sudah nih diketahui benda 1 X-nya berapa, benda 2 Y-nya berapa, benda 2 X2-nya berapa. Volumenya juga diketahui V1 berapa, V2 juga berapa. Nah, kalian di sini tinggal memasukkan saja sehingga didapatkan X0 yaitu sama dengan 3. Kemudian Y-nya Bu, Y-nya yaitu Y0 sama dengan Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2 per V1 tambah V2. Di sini Y1-nya sudah diketahui 3, Y2-nya diketahui 5. Tinggal dimasukkan volume 1-nya diketahui 50,24, volume 2-nya diketahui 12,56 sehingga didapatkan Y0 sama dengan 3,4. Maka letak titik beratnya atau Z0 sama dengan 3,34. Nah, sudah selesai. Terima kasih telah melihat pembelajaran kali ini, yaitu membahas tentang latihan soal materi kesetimbangan. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan, stay healthy, dan jangan lupa untuk tetap bersemangat, belajar selalu. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan karena Ibu sudah menunggu jawaban dari tugas-tugas kalian. Semangat untuk ujian ke depannya, semangat untuk UTS, UAS, ulangan harian yang akan datang. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup WA, jangan malu-malu karena dengan diskusi kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.